Sesungguhnya malaikat penjaga gunung itu menawarkan diri. Kanjeng Rasul, jenengan mau apa tinggal bilang saya. Orang-orang yang tadi melempar mau tak gencet dengan gunung, tinggal lempar. Nabi itu menjawab, jangan, saya malah berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang dengan ikhlas menyembah Allah Ta'ala. Oke, saya lanjutkan. Nah, wujud dari keindahan akhlak Nabi itu apa? Ternyata sejak azali, sejak zaman sebelum berlangsungnya penciptaan, itu memang sudah dipatenkan tentang adanya efek-efek dari penciptaan Nabi yang berupa kasih sayang. Jadi pertama begini, semenjak Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala, maka sejak itu pula rahmat Nabi itu, kasih sayang beliau itu berlaku juga untuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada beliau. Sebelum Nabi diutus, setiap pengingkaran, setiap gelombang dosa-dosa itu langsung berhadapan dengan adanya balasan. Kita ingat misalnya kisah-kisah tentang umatnya Nabi Musa. Di antara mereka ada yang dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi kerah. Terus kepada mereka juga diturunkan kutu demi kutu. Jadi di berbagai tempat itu penuh dengan kutu, di gelas, di piring, di mangkok, di mana saja itu penuh dengan kutu. Terus pernah juga didatangkan oleh Allah kepada mereka itu darah. Setiap minuman mereka itu berubah menjadi darah. Setiap tempat mandi mereka berubah menjadi darah. Nah, itu merupakan respon langsung dari Allah Ta'ala kepada para pengingkar dari kalangan umatnya Nabi Musa. Sejak Nabi diutus, itu tidak berlaku lagi. Itu artinya apa? Efek dari diutusnya Nabi itu adalah meluasnya, meratanya kasih sayang, sehingga orang yang kafir sekalipun tidak mendapatkan adanya balasan secara langsung di dunia ini. Nah, faedahnya adalah bahwa boleh jadi nanti di ujung kehidupan mereka itu mereka sudah bertaubat, mereka sudah masuk Islam, mereka sudah baik akhlaknya. Itu efek baik dari tidak berlakunya balasan di dunia bagi pengingkaran, bagi gelombang dosa-dosa orang kafir itu. Terus berikutnya ya, diutusnya Nabi itu ternyata juga menjadikan orang-orang munafik itu terbebaskan dari adanya balasan langsung. Bahkan Nabi itu tetap menunjukkan adanya kasih sayang kepada orang-orang yang jelas munafik. Itu kan luasnya kasih sayang yang luar biasa. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal ya, yang jelas-jelas tidak saja orang munafik tapi gembongnya munafik. Ketika meninggal, Nabi itu sesungguhnya berangkat untuk tetap menyolati. Jadi Nabi itu walaupun secara batin ya tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Nabi tetap berpegang kepada lahiriahnya sebagai orang Islam ya, sampai akhirnya turun adanya cegahan dari Allah Ta'ala, wala tusalli ala ahadim minhum wala takum ala qabri. Jadi ini adanya cegahan, kalau tidak dicegah tetap berangkat Nabi. Kenapa? Meluapnya kasih sayang itu. Nah, itu meluapnya kasih sayang itu puncak dari akhlak. Puncak dari akhlak.
Dan kita yakin, aku yakin bahwa hati Nabi itu adalah hati yang paling sehat, hati yang paling higienis. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani itu, idza sahhal qalbu imtala'ah syafaqatan wa rahmatan lil khalqi ajmain. Kalau hati itu sehat, bersih, bebas dari penyakit apapun hati itu, maka pasti penuh dengan adanya kasih sayang kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Ini yang istilah Rabi Adawiyah ketika ditanya, apakah engkau benci kepada iblis, kepada setan? Beliau bilang, hatiku sudah penuh dengan kasih sayang sehingga tidak ada ruang untuk benci. Ya. Coba kalau kita cek batin kita, itu rasa-rasanya masih jauh ya. Masih jauh, sebab orang-orang yang pernah menyakiti kadang muncul sengit lagi gitu. Nah, tapi kalau hati itu bagus, tetap diproses. Sengit itu berubah menjadi kasih sayang. Walaupun menyakiti luar biasa, sengit itu berubah jadi kasih sayang, sehingga muncul doa-doa. Muncul doa-doa. Oke, kepada dua golongan yang sangat memusuhi Islam sebenarnya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tetap kasih sayang Nabi meluap-luap untuk mereka. Terus beliau juga ya dalam setiap majelis gitu ya, ketika beliau punya makanan apapun pasti dilihat seluruh majelis itu. Nah, di mana di majelis itu ada anak-anak, langsung itu yang dikasih pertama, dikasih makanan atau apa itu dikasih. Jadi perhatian Nabi itu kepada anak-anak itu sangat luar biasa, sehingga diungkapkan tidaklah Nabi bepergian kecuali ketika pulang bepergian itu pasti menyambangi anak-anak terlebih dahulu. Itu kan berarti apa? Bahasa Nabi yang melampaui langit ketujuh itu tetap bisa menyelesaikan diri dengan bahasa anak-anak. Dengan bahasa anak-anak. Itu kan sangat mengagumkan. Bukan lantaran kelas ilmunya itu tinggi terus ngomong yang tinggi-tinggi. Enggak, tetap disesuaikan dengan siapa beliau itu berkomunikasi, termasuk juga dengan anak-anak itu. Jadi tidak jomplang. Anak-anak itu mengerti apa maksudnya Nabi. Jadi ya, padahal ya bukan familinya ya, bukan ponaannya, bukan cucunya itu, ya anak-anak itu. Anak-anak. Terus Nabi di rumah ya, walaupun beliau itu pemimpin dunia dan akhirat, di rumah itu tetap membantu pekerjaan rumah. Kayak nyuci-nyuci, pernah Siti Aisyah meriwayatkan Nabi itu menjahit pakaiannya, menjahit sandalnya gitu. Kalau malam-malam beliau itu pulang dan istrinya itu lelap dalam tidur, Nabi tidak membangunkan istrinya, tapi tidur di depan pintunya itu. Itu betul-betul tindakan yang mengagumkan itu. Kayaknya sepele ya, kayaknya sepele, tapi itu mengagumkan. Mengagumkan. Jadi beliau itu betul-betul memiliki dada yang mencakrawala, akal pikiran yang mensamudra, betul-betul sangat luasnya, dan kita kagum tak henti-henti kepada beliau itu. Nah, terus yang lebih hebat lagi, beliau memikirkan kita semua umatnya ini. Ketika beliau menjelang wafat, yang disebut apa? Ummati, ummati, umatku. Jadi kepikiran sekali terhadap kita ini sebenarnya. Dipikirkan tidak saja di dunia ini, sampai dipikirkan bagaimana kita berbahagia kelak di akhirat. Dipikirkan. Nah, makanya dijelaskan dalam sebuah hadis ya. Ketika kelak Nabi dibangkitkan dari kubur itu, di atas kepalanya masih ada debu-debu, ada tanah yang menempel itu. Beliau kemudian tanya kepada malaikat Jibril yang sudah dibangunkan terlebih dahulu, umatku mana? Umatku mana? Jadi sangat kepikiran. Malaikat Jibril menjawab,
mana ada orang yang dibangkitkan dari kalangan manusia sebelum engkau ya Rasul? Loh, masih belum bersih dari debu kubur yang menempel, sudah bertanya kita loh, umatku mana? Nah itu kan berarti sangat kuat kepikirannya, sangat kuat kepikirannya. Itu dalam keadaan kita tak memikirkan kasih sayang beliau loh. Apalagi kalau kita memikirkan kasih sayang beliau, kita tertambat rohani kepada beliau, semakin kita itu betul-betul dipikirkan oleh beliau, semakin diusahakan oleh beliau bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang selamat. Karena itu beliau menyatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, pertolonganku juga akan dibagi-bagikan kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Apa dosa besar? Ya membunuh, berzina, itu misalnya. Itu tetap kecipratan syafaatnya itu. Makanya kita menghadapi beliau itu dengan harapan yang tidak pernah pupus. Biarpun dalam istilah Maulana Rumi, biarpun kita itu sampah, jangan pernah kita berpupus harapan kepada kemurahan beliau. Jadi tetap kita berbesar pengharapan. Nah, ketika kita tahu bahwa beliau itu adalah samudra kasih sayang, nah ketika kita tahu itu, masuki pengetahuan itu, keyakinan itu, agar ada celah yang bisa menghubungkan antara kita dengan beliau, agar ada celah. Maka karena itu kita memperbiasakan diri dengan sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus dibiasakan seperti itu. Ketika nanti sudah merasakan adanya pertalian itu, maka apa yang disebut sebagai syafaat itu konkret. Konkret. Makanya ya, tamu-tamu Nabi yang datang ke Madinah sana itu berkeluh kesah apapun, termasuk berkeluh kesah lapar dan tidak punya uang, itu langsung syafaat itu jelas konkret. Ya. Dulu pernah ada seorang wali yang kurang sopan ketika menjadi tamu Nabi di Masjid Nabawi itu. Setelah mengucap salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, setelah mengucap salam, lantas bilang, Kanjeng Rasul, saya ini tamu jenengan dan saya betul-betul dililit rasa lapar. Kalau sebagai tuan rumah jenengan tidak menyuguhkan saya makanan, akan saya hancurkan lampu-lampu di masjidmu ini. Itu Syekh Muhammad As-Sakhiri ya, dijelaskan dalam kitab Nafahat. Nah, Nabi itu dihadapi oleh tamu yang kurang sopan seperti itu, apa lantas beliau itu marah atau ngambek atau cuek? Enggak, tetap Nabi sangat kuat perhatiannya. Nabi tahu bahwa di masjid itu ada salah seorang yang kaya. Nabi segera langsung menjumpai orang kaya itu dalam mimpinya. Bulan, kau bangun, itu ada orang lapar mau ngamuk itu. Itu tuh orangnya di sebelah sana, dijaga itu loh. Tuh. Langsung kau bilang saja sana. Nah, Nabi segera datang ke orang yang tidur itu dan segera pula sabda beliau kepada orang tidur itu, seketika itu bangun orang yang tidur ini, lantas mendatangi Syekh Muhammad As-Sakhiri itu. Tuhan, jenengan lapar, nggak usah ngamuk ya. Itu terkejut itu Syekh Muhammad As-Sakhiri, loh kok tahu? Baru saja Nabi datang dalam mimpiku dan menyatakan engkau mau ngamuk kalau tidak dikasih hidangan. Lantas dikasih uang, dikasih makanan itu. Itu kan sesungguhnya apa? Respon Nabi terhadap tamu itu. Jadi kalau kita menggadaikan nasib kita kepada beliau, yakinlah kita tidak akan dikecewakan di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti, di dunia ini tidak akan dikecewakan. Karena itu ada persoalan apapun, pintu untuk menyelesaikan persoalan itu adalah kasih sayang Nabi. Tetap hubungi itu. Ini rahasianya.
Kenapa sholawat itu kok banyak sekali macam-macamnya? Sebab Nabi itu adalah samudra kemurahan hati, ma'dinal jud, tabang dari kemurahan hati. Jadi lewat mana saja itu bisa. Bisa. Termasuk apa? Begini ya. Kalau saya itu tidak pernah pelit di dalam perkara membantu orang sakit ya. Biasanya yang jarak-jarak jauh itu loh, yang jarak-jarak jauh. Jadi itu pakai telepon. Iya, saya doakan moga-moga cepat sembuh. Andalan saya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak usah sholawat syifa, tidak. Tapi sholawat saja yang paling kita senangi. Nah, kemudian niatnya begini. Ini pahala sholawat saya hadiahkan untuk Nabi. Sholawat kepada Nabi kan berpahala. Nah, pahala dihadiahkan untuk Nabi dan kepada siapapun yang mengikuti Nabi dari mulai Nabi Adam sampai akhir kiamat. Dihadiahkan. Dihadiahkan. Nah, di balik penghadiahan itu saya ngemis, ya Allah tolong ya Allah sembuhkanlah orang itu. Tanpa keterlibatanmu tak mungkin orang itu sembuh. Nah, tak mungkin orang itu. Nah, ini beberapa menit kemudian itu sering nelpon, alhamdulillah udah sembuh, alhamdulillah. Jadi diniatkan kepada Nabi, dihadiahkan kepada Nabi itu. Dihadiahkan kepada Nabi. Nah, itu apa rahasianya? Kata Maulana Rumi, setiap saat aku senantiasa berdoa hingga aku muncul sebagai doa itu sendiri. Karena itu orang-orang banyak minta doa kepadaku. Jadi setiap saat itu doa mestinya. Sebab apa? Kita tidak bisa eksis tanpa pertolongannya. Pertolongan Allah tanpa persyafaat Nabi tidak bisa eksis. Tidak bisa eksis. Nah, kalau kita sadar tentang itu, maka nafas kita itu adalah pengharapan-pengharapan, doa-doa. Itu yang disebut hingga akhirnya aku muncul sebagai doa itu sendiri. Sebab orang itu semakin ma'rifat, semakin kenal kepada Allah Tuhannya, orang itu semakin merasa tidak bisa eksis tanpa pertolongannya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak bisa nafas ini keluar masuk pada hidung kita tanpa pertolongannya. Demikian pula pandangan dan pendengaran, demikian pula wujud kita dan lain semacamnya. Itu nggak bisa. Jadi karena itu hidup ini adalah parade permohonan demi permohonan, pengharapan demi pengharapan. Jadi semakin orang itu ma'rifat, semakin orang itu merasa ittiror, yaitu dalam kondisi terdesak terus menerus. Terdesak. Nah, kadang-kadang kan Allah Ta'ala memaksakan keterdesakan itu sebab ketika dicukupi tidak terdesak. Jadi ada kalanya kata Allah Ta'ala itu, ada kalanya hamba-hambaku itu hanya bisa mendekat kepadaku ketika mereka itu sakit. Kalau sehat, lupa. Ada sebaliknya, ada kalanya hamba-hambaku itu mendekat kepadaku ketika mereka sehat. Kalau sakit, justru malah semakin menjauh. Ada kalanya hamba-hambaku itu bisa mendekat kepadaku kalau hidupnya pas-pasan. Kalau tidak pas-pasan, lupa. Atau kebalikannya, ada kalanya hamba-hambaku itu bisa mendekat kepadaku kalau aku berikan kecukupan yang berlebih. Kalau tidak begitu, lupa. Jadi ternyata apa? Allah menciptakan berbagai macam jalan itu untuk tujuan yang sama. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan rasa sakit di sini, sesungguhnya Allah sudah menunggu keluh kesah orang yang sakit ini. Sudah ditunggu. Sudah ditunggu. Jadi karena itu berbagai macam jalan dengan tujuan yang sama, sehingga dengan demikian nasib orang-orang itu berbeda-beda. Dengan demikian perilaku orang-orang itu pun juga berbeda-beda. Dan Kanjeng Rasul meliputi segala-galanya itu dengan kasih sayang yang melimpah ruah. Kenapa? Karena beliau adalah inti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itulah sebabnya ya, adanya kelahiran Nabi itu lebih mulia dibandingkan dengan turunnya Al-Quran. Lebih mulia. Kenapa? Karena kelahiran Nabi rahmat bagi segala-galanya. Sementara Al-Quran itu ya, itu rahmat bagi orang-orang yang mengimani.
Rahmat bagi orang yang mengimani. Jadi Nabi ini yang paling merangkul, tidak saja merangkul perbedaan, tapi merangkul adanya perlawanan demi perlawanan. Saya baru saja baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki ya, yang berjudul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Di situ dijelaskan, ada seorang Baduy yang datang kepada Nabi, orang pedalaman Arab datang kepada Nabi dan minta sesuatu, minta harta benda, dikasih oleh Nabi. Terus Nabi tanya kepada si Baduy ini, ahsantu, aku baik, kata Nabi kan? Enggak baik. Loh, mendengar jawaban orang Baduy ini enggak baik, sahabat-sahabat Nabi geram. Nabi itu sudah ngasih kok apa yang diminta. Nah, sementara si Baduy ini bilang tidak baik, maksudnya kurang. Jadi kalau tidak seperti yang saya target berarti enggak baik. Nabi masuk lagi ke rumahnya dan menambah pemberian itu kepada si Baduy. Terus Nabi berbicara empat mata dengan si Baduy itu. Aku baik. Baik. Kalau begitu kata-katamu ini harus engkau ungkapkan dengan terang benderang di hadapan sahabat-sahabatku. Sebab kata-katamu yang tadi sudah membuat geram mereka. Nah, terus si Baduy ini bilang, Nabi baik, Nabi pemurah, Nabi itu dermawan. Nah, setelah itu Nabi bersabda, andaikan aku biarkan kegeramanmu, lantas kalian membunuh si Baduy, maka si Baduy ini akan mati dalam keadaan kafir dan akan disiksa di akhirat kelak. Jadi Nabi itu ya menambah pemberian itu agar si Baduy ini tadi itu ya, itu selamat dari neraka loh. Jadi rugi sedikit ya, katakanlah kalau itu disebut sebagai rugi itu ya, itu enggak masalah demi keselamatan si Baduy ini. Demi keselamatan si Baduy. Nah, itu bukankah merupakan luasnya jiwa seorang nabi? Sangat luas sekali. Jadi kalau dibiarkan sahabatnya geram dan itu benar secara lahiriah, karena Nabi itu baik kok dikatakan tidak baik gitu. Itu kalau sampai dibunuh mati masuk neraka. Jadi itu yang betul-betul diperjuangkan oleh Nabi. Jadi selama orang itu masih bisa direbut hatinya, itu direbut oleh Nabi. Direbut oleh Nabi. Jadi karena itu Nabi itu enggak membenci orang-orang yang ingkar beliau, itu enggak membenci, sebab membenci akan menjadikan orang-orang itu makin tertutup. Itulah sebabnya kenapa ketika di Taif itu dilempar sampai Nabi itu berdarah. Nah, sesungguhnya malaikat penjaga gunung itu menawarkan diri. Kanjeng Rasul, jenengan mau apa tinggal bilang saya. Orang-orang yang tadi melempar mau tak gencet dengan gunung, tinggal lempar. Nabi itu menjawab, jangan, saya malah berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang dengan ikhlas menyembah Allah Ta'ala. Coba kalau dituruti itu, pupus harapan kan, bahwa dari generasi mereka akan muncul orang-orang beriman, pupus. Tapi ketika Nabi sudah berada di Madinah ya, sudah sempurna Islam itu ternyata anak cucu orang-orang yang melemparnya dulu itu berbondong-bondong betul masuk Islam. Jadi ya tidak mendahulukan adanya kegeraman itu, kasih sayangnya menjangkau sangat jauh ke generasi setelahnya. Bahkan terhadap salah satu anak dari Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi itu, Nabi tetap berharap dari keturunan Abu Jahal itu ada orang beriman. Beliau bersabda, aku melihat buah anggur Abu Jahal itu berada di surga, dan itu yang dimaksud adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi coba kalau jadi tidak lantas membunuh ke akar-akarnya itu loh, enggak. Jadi mana yang masih bisa diharapkan yaitu ditumbuh kembangkan. Jadi tidak ada istilah musuh 7 turunan itu enggak ada. Tidak ada. Nah, kepada orang yang luhur seperti itu
kita persembahkan seluruh pahala amal kita, karena sesungguhnya seluruh amal kita adalah jariah beliau itu sendiri.